ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya untuk uji kinerja di Universitas Syah Kuala tahun 2021 dengan materi Ikatan Kimia. Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, kita ketemu lagi. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran kita, pembelajaran kimia untuk hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran kita boleh berjalan dengan lancar. Saya minta satu orang yang bisa memimpin kita di dalam doa. Silakan, siapa yang bisa? Saya bisa, Bu. Oke, silakan Citra. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kami. Amin. Amin. Terima kasih Citra untuk doanya. Nah, saya ingin bertanya tentang kabar kita hari ini. Sebelumnya, suara Ibu kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ya, gambarnya juga kedengaran. Oke, ya berarti mudah-mudahan pelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Oke, saya mau bertanya dulu tentang kabar anak-anak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Ya, sehat Sehat, semua Bu. ya? Sehat, Bu. Sehat, Oke, mungkin Sehat. ya mungkin agak lelah karena baru selesai ujian, tapi saya bersyukur masih tetap semangat untuk bisa mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya, ketua kelasnya si Marvel, apakah ada teman-temannya yang belum hadir? Udah hadir Bentar, semua Bu, ini? saya cek dulu, Bu. Ya, saya absen dulu ya. Udah hadir semua? Mungkin sebentar lagi bisa join. Oke, nah jangan lupa saya mengingatkan juga untuk anak-anak kami, jangan lupa juga untuk mengisi absennya nanti di Google Classroom kita, ditandai absennya ya. Oke, nah Baik, Bu. baik, Bu. untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Oke, ini untuk bab yang baru. Untuk ikatan kimia, sebentar saya mau berbagi layar dulu ya, sebentar. Oke. Nah, sebelum saya memasuki materi kita, sebelum kita belajar hari ini, saya ingin membagikan kata bijak yang boleh kita pahami ya. Nah, di sini ada tertulis if there is a will, there is a way. Yang artinya kelihatan Di mana ya? ada kemauan, Di mana Ada kemauan, di di situ situ ada ada jalan. jalan. Saya yakin anak-anak ibu semuanya tetap punya kemauan yang besar untuk bisa belajar, untuk bisa mau menggali informasi, untuk bisa mencari ilmu. Karena di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan ya. Walaupun dengan keterbatasan kondisi kita saat ini, mudah-mudahan bisa tetap semangat, anak-anak ibu juga bisa tetap menjaga kesehatan juga dan tetap ikuti protokol pemerintah. Oke? Nah, Oke, Bu. baik, untuk hari Oke, Bu. ini, oke, ya, terima kasih untuk responnya. Nah, untuk hari ini kita mau belajar, tadi saya bilang tentang ikatan kimia. Nah, di ikatan kimia, poin bahasan yang mau kita bahas, yang pertama tentang kestabilan unsur dan lambang Lewis. Kemudian nanti setelah itu kita akan belajar tentang ikatan ion dan yang terakhir tentang ikatan kovalen. Ada juga nanti tentang ikatan logam ya. Nah, sebelum kita masuk di materi, saya ingin menyampaikan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk pelajaran kita hari ini membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita. Ya, ada tujuan pembelajaran, ada 3.
menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur lain. Kemudian menggambarkan susunan elektron, valensi, atom gas mulia, baik secara duplet dan oktet, dan elektron valensi bukan gas mulia. Oke. Yang ketiga menggambarkan struktur Lewis unsur logam dan non-logam. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah itu, saya akan memberikan pertanyaan persepsi. Nah, saya ingin bertanya sebelum kita masuk di materi, saya ingin bertanya. Di sini ada 3 unsur. Kita mau konfigurasi. Saya ingin tanya konfigurasi elektron dari beberapa unsur yang ada di layar. Ada Na, ada Al, dan ada Ca. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan konfigurasi elektron untuk unsur Na? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, siapa tadi ini? Si Citra. Gimana konfigurasi Na, Citra? 2, 8, dan 1, Bu. 2, 8, 1. Oke, betul sekali. Kemudian ada Al13 nomor atomnya. Siapa yang bisa? Siapa itu? Kairani. Iya, Kairani. 2. Bagaimana? 283. 283, ya. Iya, pinter sekali. Kemudian yang terakhir ada Ca, nomor atomnya 20. Ada yang tahu konfigurasinya bagaimana? Silakan. Konfigurasi elektron untuk unsur Ca itu, Bu, 2882. 2882. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Pinter-pinter semuanya. Berarti masih ingat pelajaran sebelumnya ya. Ya, saya senang sekali. Nah, kenapa kita membahas konfigurasi elektron untuk pelajaran kita hari ini? Karena ada hubungannya, ya. Hubungannya yaitu di elektron valensinya. Nanti kita lihat apa hubungannya ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin kalian memperhatikan gambar yang saya share ini. Oke, di situ ada gambar apa, anak-anak? Manusia. Orang, Bu. Di situ ada 2 gambar. Manusia, Bu. Iya, di situ ada 2 Manusia, Bu. gambar. Ada 2 gambar. Sebelah kiri dia hanya sendiri. Kemudian di sebelah kanan itu ada sekumpulan, artinya lebih dari 1 orang. Iya, rame-rame. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada anak-anak ibu semua, bagaimana atau manakah yang lebih nyaman ketika kita sendirian atau misalnya berkumpul bersama-sama dengan teman-teman beramai-ramai? Kira-kira yang lebih nyaman itu yang bagaimana? Berkumpul bersama-sama, Bu. Rame, Bu. Kumpul, Kita bersama-sama. kumpul, Bu. Kondisi yang rame-rame ya, bersama-sama. Jadi lebih semangat kalau misalnya kita bisa berkumpul bersama teman-teman daripada kita duduk sendiri gitu ya. Nah, demikian juga dengan unsur-unsur yang ada di alam ini. Nah, unsur-unsur yang ada di alam ini kebanyakan dia tidak dalam kondisi yang bebas, artinya hanya satu unsur saja. Tetapi biasanya unsur-unsur yang ada di alam ini dia terdapat dalam bentuk senyawa, artinya sudah berikatan, ya. Nah, itu alasannya kenapa unsur-unsur itu harus berikatan supaya dia bisa mencapai kestabilan. Oke. Nah, di sini saya juga bagikan gambar, ada 4 gambar, ada yang pertama ada gambar unsur apa itu atau gas, ada neon, ya. Kemudian yang kedua ada F2 atau klorin, yang ketiga ada air, yang keempat ada garam dapur. Nah, di sini yang merupakan unsur bebas hanya ini ya, hanya neon, hanya Ne. Hanya Ne. Nah, unsur yang lain dia harus berikatan dengan unsur yang lain supaya bisa stabil. Seperti F ini harus berikatan dengan F yang lain membentuk F2.
Kemudian air ada unsur H dengan O, berikatan membentuk H2O, dan NaCl ada Na dan Cl membentuk NaCl atau garam dapur. Jadi yang paling stabil itu adalah berarti yang Ne ini dia sudah stabil sehingga dia tidak perlu berikatan dengan unsur lain. Nah, Ne ini termasuk dari golongan 8A. Jadi unsur-unsur di golongan 8A dia termasuk unsur yang sudah stabil, artinya tidak perlu berikatan dengan unsur lain supaya dia stabil. Nah, oke, di sini silakan perhatikan PowerPoint-nya tentang kestabilan unsur. Jadi tadi saya bilang atom-atom itu di alam cenderung dia bergabung dengan atom lain atau unsur lain untuk membentuk molekul supaya dia mencapai kestabilan. Tapi ada unsur di alam ini yang sudah stabil walaupun dia hanya berdiri sendiri, yaitu di golongan 8A. 8A itu adalah golongan gas mulia. Oke? Nah, jadi setiap atom atau unsur di luar gas mulia, di luar golongan gas mulia akan membentuk konfigurasi sesuai dengan konfigurasi gas mulia. Kenapa tadi? Karena konfigurasi elektron gas mulia itu yang paling stabil. Nah, di sini bagaimana cara unsur atau atom itu mencapai kestabilannya? Yang pertama ada dua cara ya. Yang pertama dengan membentuk ion. Ya, yang pertama dengan membentuk ion, yang kedua dengan penggunaan elektron secara bersama. Membentuk ion itu maksudnya ketika atom-atom yang memiliki energi ionisasi rendah, golongan 1A dan 2A, biasanya akan melepaskan elektron sehingga terbentuk ion positif. Sedangkan atom-atom yang punya afinitas elektron besar, golongan 6A dan 7A cenderung menerima atau mengikat elektron dan akan membentuk ion negatif atau anion. Kemudian nanti ini untuk penggunaan pasangan elektron bersama, ini nanti untuk ikatan kovalen. Nanti pertemuan ke depan kita akan bahas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Anak-anak semuanya bisa mengerti? Tidak, Bu. Bisa, Bu. Bisa ngerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Masalah kestabilan tadi, kita harus mengikuti kaidah oktet dan kaidah duplet, ya. Artinya kalau dia kaidah oktet itu harus mempunyai elektron valensinya 8, sama seperti konfigurasi elektron gas mulia. Sedangkan untuk kaidah duplet itu elektron valensinya sama dengan 2. Biasanya kaidah duplet itu berlaku untuk nomor atom yang kecil. Untuk sekarang kita akan berdiskusi. Saya sudah membagikan bahan diskusinya LKPD di grup kita di Google Classroom, dan saya ingin kalian untuk saat ini kalian berdiskusi menjawab setiap pertanyaan yang ada di Google Class di LKPD-nya, dan silakan diselesaikan untuk bagian A. Untuk bagian A saya beri waktu 20 menit untuk bisa mendiskusikannya. Jadi silakan berdiskusi. Kelompoknya kemarin sudah saya bagi ya, ada 6 kelompok. Silakan berdiskusi. Bagian A di LKPD-nya saya beri waktu 20 menit. Silakan dimulai dan nanti hasilnya boleh di-sharingkan atau dibagikan di Google Classroom sebagai tugas kelompoknya. Oke? Saya beri waktu sekarang. Baik. Waktu berdiskusi sudah selesai. Nah, saatnya kita akan mempresentasikan, menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah saya bagikan. Jadi, masing-masing kelompoknya, ada 6 kelompok berarti ya, masing-masing kelompoknya akan membagikan jawaban yang sudah kalian simpulkan dari diskusinya tadi, dan boleh ditanggapi oleh teman dari kelompok yang lain. Oke,
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Saya bagikan dulu LKPD-nya, ya. Ini LKPD-nya tadi. Tadi di atas. Oke. Ini ya. Saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, hasil jawaban pertanyaannya yang nomor 1. Ayo, siapa perwakilannya nomor 1? Amati tabel periodik unsur-unsur kimia dengan cermat. Hasil pengamatan baris-baris unsur-unsur yang disusun mendatar pada tabel periodik disebut dengan periode. Sedangkan kolom tegak disebut golongan. Periode adalah barisan mendatar dalam tabel periodik. Periode dibedakan menjadi dua, yaitu periode pendek dan periode panjang. Tabel periodik mempunyai 7 periode, yaitu periode 1 berisi 2 unsur, periode 2 berisi 8 unsur, periode 3 berisi 8 unsur, periode 4 berisi 18 unsur, periode 5 berisi 18 unsur, periode 6 berisi 32 unsur, periode 7 berisi 28 unsur. Untuk golongan 1A disebut dengan golongan alkali, kecuali 2 golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah. 3 golongan 3A disebut dengan golongan boron aluminium. 4 golongan 4A disebut dengan golongan karbon silikon. 5 golongan 5A disebut golongan nitrogen fosfor. Golongan 6A disebut golongan oksigen atau kalkogen. Ya. Golongan 7A disebut golongan halogen. Golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia. Golongan B disebut dengan golongan transisi. Ada lagi? Untuk konfigurasi elektron. Enggak, nomor 1 dulu. Itu nomor Udah 1. Bu, habis Bu. Oke, habis ya. Oke, habis. Ya, bagus sekali jawabannya. Oke, nah kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Saya minta kelompok 1 bisa membagikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1. Siapa perwakilannya tadi? Tunjuk tangan. Milka. Ya, oke, silahkan Milka. Konfigurasi elektron dari unsur Na sama dengan 281, unsur Mg 2, unsur Al 283, unsur O 2, unsur S 286, unsur Ci 7, unsur He 2, unsur Ne 8. NE tadi berapa? 8, Bu. NE nomor atomnya 10, berarti konfigurasinya itu konfigurasi. Iya, Bu. 28 ya. Oke. Kelompok 3, pertanyaan nomor 3, silahkan. Nomor 3 siapa? Ada Marvel, Alio, silahkan Ya, Bu. satu orang. Marvel Bu. Marvel Bu. Ayo silahkan. Nomor 3. Ya. Nomor 1 unsur 2 He. Konfigurasi elektron 1s2 pangkat 2. Elektron valensi 2. Jumlah elektron pada kulit N ke 1 yaitu 2. Nomor 2 10 Ne. Konfigurasi elektron 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 3p pangkat 6. Elektron valensi 8. Jumlah elektron pada kulit N ke pada kulit pertama jumlahnya 2, pada kulit kedua jumlahnya 8. Oke. Unsur
unsur 18 AR. Konfigurasi elektron N dalam kurung Ne 3s pangkat 2 3p pangkat 6. Elektron valensi 8. Jumlah elektron pada kulit N ke kulit pertama yaitu 2, kulit kedua yaitu 8, kulit ketiga yaitu 8. Unsur keempat yaitu 36 Kr. Konfigurasi elektron AR dalam kurung AR 4s pangkat 2 3d pangkat 10 4p pangkat 6. Elektron valensi yaitu 8. Jumlah elektron pada kulit N ke kulit pertama yaitu 2, kulit kedua yaitu 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 8. Unsur 64 Xe. Konfigurasi elektron dalam kurung Kr 5s pangkat 2 4d pangkat 10 5p pangkat 6. Elektron valensi yaitu 8. Jumlah elektron pada kulit N ke kulit pertama yaitu 2, kulit kedua yaitu 8, kulit ketiga 18, kulit keempat yaitu 26. Yang terakhir unsur 86 Rn. Konfigurasi elektron dalam kurung Xe 6s pangkat 2 5d pangkat 10 6p pangkat 6. Elektron valensi 8. Jumlah elektron pada kulit N ke kulit pertama yaitu 2, kulit kedua yaitu 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32, kulit kelima 18, kulit keenam 8. Unsur yang belum stabil yaitu tidak ada. Unsur yang stabil yaitu semua unsur dalam tabel 3 itu yaitu He, Ne, Ar, Kr, Xe dan Rn. Oke, Sudah, Bu. oke. Ada yang mau menanggapi? Tadi saya rasa ada yang sedikit salah. Iya, Bu, pada bagian nomor 5. Oke, yang nomor 5 tadi unsurnya unsur apa? Xe, Bu, 54. Iya. Tadi kayaknya apanya ya? Jumlah elektron pada kulit-kulitnya itu sepertinya ada yang sedikit salah. Kalau Xe 54 tadi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau kita Iya, Bu, 50. Iya, kalau kita konfigurasi ada Xe 54. Jadi di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 8. Kulit ketiga ada 18. Kulit keempat ada 18. 18. Kulit kelima ada 8. 8. Tadi yang dikatakan si Marvel berapa? 26 ya? Iya, paling terakhir 26, Bu. Iya, 26, Bu. harusnya 8 ya. Kenapa? Karena itu semuanya golongan gas mulia. Jadi gas mulia itu punya elektron valensi sama dengan 8. Iya, 8. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa ya untuk mengkonfigurasi ya? Bisa, Bu. Nah, oke. Berarti semua sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya sedikit lagi tentang struktur Lewis. Ada struktur Lewis. Nah, ini nanti berguna untuk menggambarkan ikatan kimianya, ya. Bentar ya. Ada tadi struktur Lewis, sebentar tadi. Oke, nah ini lambang Lewis atau struktur Lewis. Oke, silakan dilihat PowerPoint-nya yang sudah saya bagikan. Nah, lambang Lewis ini yaitu lambang atom yang disertai dengan elektron valensi. Jadi kalau dikatakan lambang Lewis, lambang atomnya dan disertai dengan elektron valensinya, jumlah elektron valensinya, jumlah elektron pada kulit terakhir. Jadi kita gambarkan lambangnya, kemudian kita nyatakan elektron valensinya. Cara menyatakan dengan memberikan tanda dot. Dot artinya titik ya, yang menyatakan jumlah elektron valensi dari unsur tersebut. Oke. Nah, ini contohnya. Ada lambang Lewis. Di tabel ini ada lambang Lewis unsur-unsur periode 2 dan 3. Di periode 2 dan 3 itu masing-masing punya ada golongan 1A sampai 8A. Jadi
Untuk golongan 1A, kalau dia golongan utama, jumlah golongannya itu sama dengan menyatakan jumlah elektron valensinya, ya. Untuk 1A dia punya elektron valensi 1. Contohnya itu Li. Jadi di unsur Li kita kasih titik 1 yang menyatakan jumlah elektron valensinya. Oke? Yang kedua, ada golongan 2A, yaitu contoh unsurnya ada berilium Be. Karena dia punya elektron valensi 2, jadi titiknya ada 2. Ini 1, kemudian 2. Begitu seterusnya, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi kalau untuk golongan 8A, karena elektron valensinya 8, jadi titiknya ada berapa? Ada berapa? 8. Iya, 8. 8. Iya, Nubu. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi begitu ya. Sekali lagi, lambang Lewis itu menyatakan lambang unsur disertai dengan jumlah elektron valensinya yang digambarkan dengan tanda titik atau tanda dot. Ya, oke. Bisa ngerti ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. baik. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan. Saya minta satu orang yang boleh menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya minta satu orang yang bersedia untuk memberikan kesimpulannya. Silakan. Siapa yang bisa? Oke, Bu. Baik, kesimpulan kita atau kesimpulan pada hari ini tentang pelajaran kita itu ada 3 topik besar, yaitu kestabilan unsur, konfigurasi elektron, dan struktur Lewis. Ya. Jadi untuk menentukan kestabilan unsur, maka kita akan menggunakan 2 cara, yaitu dengan ikatan ion dan menggunakan molekul ikatan bersama. Sangat Menggunakan 2 molekul bersama. Kemudian untuk khusus pada golongan 1 dan 2A, untuk mencari kestabilannya, maka kita akan menggunakan 2 cara juga, yaitu oktet ataupun doplet. Jadi untuk mencapai kestabilan, misalnya pada golongan 2A dan 1A, maka kita atau unsur tersebut akan melepaskan salah satu dari kulitnya. Misalkan jumlah kulit terluarnya adalah 2, maka untuk mencapai kestabilannya, maka dia akan melepaskan 2 atau melepaskan kulit elektron terluar tersebut, yaitu 2, maka akan menghasilkan positif 2, sehingga kestabilan unsurnya terdapat. Kemudian untuk golongan 6A dan juga 7A, maka untuk mencapai kestabilannya, maka akan mengikat unsur lain sehingga atau mengikat elektron valensi lain sehingga jumlah kulit terluarnya sama dengan nilai 8, sehingga nilainya disebut dengan 2- atau -2. Kemudian untuk struktur Lewis merupakan suatu titik-titik yang menggambarkan bahwa titik-titik tersebut merupakan elektron valensi dari suatu unsur tersebut. Demikian, Bu. Iya, hebat sekali. Oke, saya perkuat lagi kesimpulannya. Intinya begini. Untuk setiap unsur atau atom, dia pasti akan mencapai kestabilannya. Cara mencapai kestabilannya tadi ada 2 cara, dengan membentuk ion, dan yang kedua nanti dengan membentuk pasangan elektron bersama. Kalau dia membentuk ion, biasanya dia akan melepaskan atau menerima elektron. Kalau dia melepaskan elektron nanti berarti dia akan bermuatan positif. Kalau dia akan menerima elektron berarti dia akan bermuatan negatif. Dan tadi tentang struktur Lewis, sekali lagi, atau lambang Lewis yaitu lambang atom atau unsur yang disertai dengan jumlah elektron valensi yang digambarkan dengan tanda titik atau dot, ya. Nah, itu kesimpulan kita untuk hari ini. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, saya ingin membagikan atau saya ingin kalian
menjawab latihan soal atau evaluasi sedikit tentang materi kita hari ini. Nah, di sini di PowerPoint yang saya bagikan, di sini ada pertanyaan. Bagaimana kecenderungan atom-atom di bawah ini untuk mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? Yang bagian A, siapa yang bisa konfigurasi elektron dari atom F dengan nomor atom 9? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Berhan, Bu. Iya, Berhan, silakan. 2 dan 7. 2 dan 7. Oke, berarti bagaimana kecenderungannya dengan elektron valensi 7? Menerima elektron, Bu. Menerima elektron, Bu. Iya, berapa elektron yang diterimanya? 1, Bu. Satu. Berarti kecenderungan atom F untuk mencapai kestabilan jika dia menerima berapa tadi? 1 atom. 1. Satu atom. Satu elektron. elektron, sehingga unsur F akan bermuatan negatif 1. 1. Ya? Berarti F negatif gitu ya. Ya, Bu. F negatif. Yang bagian B siapa yang bisa? 2882. Oke, 2882. Berarti kecenderungannya bagaimana dia? Melepas atau menerima? Melepas. Melepas, Bu. Melepaskan berapa? Melepas. 2 elektron, Oke. Bu. 2 elektron. Dua elektron. Iya, berarti muatannya berapa, Nubu? Positif 2. Iya, pintar sekali. Positif 2. Positif 2. Berarti Positif. CA. Iya, CA ini dia akan stabil kalau dia bermuatan 2 positif. Berarti CA 2 positif. Begitu ya maksudnya ya. Kita sampai di refleksi. Nah, di refleksi ini saya ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, apakah materi pelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik? Nah, silakan menjawab. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita mengerti ya? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Oke, berarti Bisa. bisa dipahami. Yang kedua pertanyaan saya, apakah ada kendala ketika kita mengikuti pembelajaran ini? Kendalanya ada? Ada nanti? Jaringan. Jaringan, Bu. Iya, masalah jaringan. Jaringan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akan membagi tugas nanti di Google Classroom-nya. Saya akan bagikan tugasnya ada di Google Form-nya. Nanti saya akan bagikan link-nya dan itu nanti akan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dan nanti hasilnya nanti akan saya bagikan di Google Classroom-nya. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semangatnya anak-anak ibu semua, walaupun sudah capek ujian, tapi masih tetap semangat. Mudah-mudahan masih terus semangat, ujiannya juga bisa berhasil besok, dan tetap jaga kesehatan, ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, sebelum kita mengakhiri, kembali kita berdoa, dan satu orang yang boleh memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang ikatan ion. Jadi silakan dibuka bukunya, dipelajari materinya supaya nanti kita bisa siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu.